Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai Jenderal Gubernur VOC yang pertama, yaitu Peter Wood. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Rashidah. Nama saya Zara Salsabila. Nama saya Kalila Zahra. Nama saya Sultan Asari. Saya Dia Sastrutani. Dan teman kami yang hari ini tidak hadir yaitu Al Rasya dan Yuanda Miasa. Pertama, biografi Peter Wood. Setelah VOC berhasil mengusir Portugis dari Ambon, VOC mengangkat seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal yang pertama kali diangkat oleh VOC bernama Peter Wood. Peter Wood menjabat sejak 19 Desember 1610 sampai 6 November 1614. Peter Wood lahir di Amersfoort, Belanda pada tahun 1568. Sebelum menjadi Gubernur Jenderal, Peter Wood pernah menjabat sebagai perwira Angkatan Laut Utama Hindia Belanda pada tahun 1599 sampai 1601. Peter Wood juga pernah menjabat sebagai penguasa tertinggi di Hindia Belanda. Ia ditugaskan untuk memonopoli perdagangan di pulau-pulau Hindia Belanda hanya dengan kerajaan Belanda. Pulau-pulau di Hindia Belanda tidak boleh berdagang ke negara lain di sekitar Belanda, terutama Inggris. Gaya kepemimpinan Peter Wood seringkali mendapat kecaman karena ia sering berlaku kejam terhadap pribumi, dan hal itu menimbulkan perlawanan dari pribumi pada masa itu. Kemudian pencapaian Peter Wood adalah 1. Ia berhasil mengadakan perjanjian dengan Maluku dan berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon. Yang kedua, dia juga berhasil mengadakan perjanjian persahabatan antara VOC dan Buton pada tahun 1611. Peter Wood juga berhasil mengadakan perjanjian dengan Pangeran Jayakarta untuk membeli sebidang tanah seluas 50 kali 50 km untuk membuat kantor dagang yang akan digunakan oleh gubernur selanjutnya. Peter Wood juga mendapat izin. Peter Wood mendirikan pos perdagangan di Banten dan Jayakarta pada tahun 1611. Untuk di Jayakarta, dia mendirikan sebuah kantor dagang karena dia sudah melakukan perjanjian dengan Pangeran Jayakarta. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Kebijakan Peter Wood. Kebijakan Peter Wood dalam bidang politik. Yang pertama yaitu mengadakan perjanjian dan berusaha menguasai Maluku. Pada saat itu, VOC menggunakan strategi politik untuk melemahkan kerajaan-kerajaan lokal yang menentang monopoli VOC. Kebijakan tersebut bisa ada karena ingin memperluas wilayah perdagangan dengan diadakannya perjanjian dengan penguasa di Maluku. Penerapannya melakukan perluasan wilayah dan positifnya berhasil menjadikan pos perdagangan di Ambon dan menenangkan pengaruhnya. Dampak yang negatifnya pada saat itu kebijakan tersebut memperburuk hubungan antara Portugis dan Spanyol. Kebijakan yang kedua yaitu mengadakan perjanjian dengan Pangeran Jayakarta. Pada saat itu
saat itu Peterbot mengadakan perjanjian dengan Pangeran Raja Brahma untuk membeli tanah di Jayakarta pada tahun 1611. Kebijakan tersebut bisa ada karena ingin memanfaatkan wilayah tersebut karena letaknya strategis. Penerapannya melakukan pembelian tanah seluas 50 kali 50 padang di Jayakarta. Dampak negatifnya, pembelian tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk menjadi cikal bakal kota Batavia. Dan dampak yang negatifnya yaitu Kesultanan Banten pada saat itu tidak menyukai kebijakan tersebut dan melihatnya sebagai ancaman. Kebijakan Peterbot di bidang ekonomi yang pertama, memonopoli perdagangan karta, harusnya menguasai perdagangan karta dan melarang pedagang lain. Yang kedua, eksploitasi. Eksploitasi itu pemusnahan tanah agraria di luar jangkauan VOC untuk mengontrol pasokan dan harga. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur dengan cara mendirikan benteng dan pelabuhan untuk memperlancar perdagangan dan pertahanan. Dampak positifnya, Nusantara terhubung ke perdagangan global. Yang kedua, infrastruktur menjadi berkembang. Dampak negatif dari kebijakan Peterbot, yang pertama, eksploitasi dan kemiskinan masyarakat lokal. Yang kedua, kerusakan lingkungan akibat kebijakan ekstirpasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya rempah-rempah Peterbot. 1. Daerah kekuasaan. Daerah kekuasaan Peterbot yang pertama ada Banten, lalu Jayakarta dan Ambon. Pada tahun 1610, Peterbot mendirikan pos perdagangan di Banten. Peterbot meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta pada tahun 1611. Lalu Peterbot resmi menjadi gubernur jenderal VOC pertama pada tahun 1610 di Ambon. 2. Macam-macam rempah-rempah. Saat awal ekspedisi, Jawa memang tidak menjadi tujuan utama, melainkan Maluku. Sebab Maluku memiliki 3 komoditas, yakni pala, cengkeh, dan lada. Bahkan di seluruh dunia, hanya Maluku satu-satunya wilayah yang memiliki pala. 3. Tujuan rempah-rempah. Yang pertama, VOC ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di Hindia Timur. Yang kedua, rempah-rempah memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak dicari di pasar dunia. Yang ketiga, VOC membutuhkan wilayah yang bisa menyediakan makanan bagi anggota mereka, sehingga perdagangan dengan Jawa juga dilakukan. Yang keempat, sebagai komoditas perdagangan bernilai tinggi. Yang kelima, sebagai sumber keuntungan bagi VOC. Yang keenam, sebagai faktor strategis dalam ekspansi wilayah. Dan yang ketujuh, meningkatkan daya tarik wilayah di Nusantara. 4. Kaitan geografi dengan rempah-rempah. Yang pertama, Maluku menjadi pusat perdagangan karena merupakan satu-satunya wilayah di dunia yang menghasilkan pala. Yang kedua, Jawa dipilih sebagai wilayah penting karena kaya akan beras dan strategis untuk perdagangan. Yang ketiga, Maluku tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan sendiri sehingga harus mencari wilayah lain yang mendukung logistik mereka. Keempat, masa kemunduran Peterbot. Peristiwa di bencana Peterbot. Yang pertama, Peterbot memerintah antara tahun 1610 sampai 1614. Peterbot juga pernah ditunjuk sebagai perwira laut utama zaman Hindia Belanda pada tahun 1599 sampai 1601. Peterbot juga ditunjuk sebagai penguasa
ketiga adanya rasa benci terhadap kekejaman. Peter Booth sangat kejam dan memaksakan terhadap terhadap pribumi. Yang keempat tentu ada konflik antara pejabat. Peter Booth ada beberapa konflik pada pejabat, yaitu Gerard Ryan dalam mengambil kebijakan. Terus dan dampak-dampaknya ada membangun infrastruktur. Itu Peter Booth membangun beberapa infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangunan pemerintah sebagai keuntungan kualitas. Yang kedua, pengembangan ekonomi. Dalam Indonesia, Peter Booth mengalami pengembangan ekonomi di Indonesia dan membuat sebuah bangunan industri, yaitu industri tekstil. Yang ketiga tentang pengaruh nasional, yaitu kayak bangsa, bahasa, budaya, dan sejarah yang ada di Indonesia. Yang kelima, pengenalan teknologi, yaitu Peter Booth mengenalkan beberapa teknologi seperti teknologi pertanian dan teknologi transportasi untuk efisiensi yang akan datang. Sekian, terima kasih dari kami yang menjelaskan tentang latar